Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Habib-Habib garis lurus atau daftar Habib-Habib Wahabi memberikan nasihat. 1. Habib Syekh Abu Bakar bin Haddar Al-Haddad, Ketua Yayasan Sosial Al-Dhamir Al-Khairiyah di Tarim. Kedua, Habib Syekh Aiman bin Salim Al-Atas, Guru Ilmu Syariat di SMP dan Khotib di Abu Urais. Ketiga, Habib Syekh Hasan bin Ali Al-Bar, dosen kebudayaan Islam Fakultas Teknologi di Daman. Keempat, Habib Syekh Husain bin Alwi Al-Habsi, Bendahara Umum Muntada Al-Ghai Al-Thaqafi Al-Ijtima' DGS. Kelima, Habib Syekh Saleh bin Mukhaid Maula Adwailah, pembimbing Al-Maktab At-Ta'awun. Keenam, Habib Syekh Abdullah bin Faisal Al-Ahdal, Ketua Yayasan Ar-Rahmah Al-Khairiyah. Ketujuh, Habib Syekh Dr. Aisam bin Hasim Al-Jufri, Ustadz Musa'id Fakultas Syariat Jurusan Ekonomi Islam. Kedelapan, Habib Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Segaf, Pembina Umum Mauqi Ad-Durar. Habib Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Maqdi, Pembina Umum Mauqi As-Sufiyah, Imam dan Khotib di Damam. Habib Syekh Muhammad bin Muhsin Al-Baiti, Ketua Yayasan Al-Fajri Al-Khairiyah, Imam dan Khotib Jami' Ar-Rahman. Habib Syekh Muhammad Sami bin Abdullah Sehab, dosen di Lipia, Jakarta. Habib Syekh Dr. Hasim bin Ali Al-Ahdal, Profesor di Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahidah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halo jamaah kaum mukminin dari kalangan pengusung ahlul bid'ah hasanah dan ahlus sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya di kalangan salafiyun dan kuburiyun. Kali ini yang akan saya angkat tuh berkaitan dengan nasihat, ya, nasihat Habib-Habib Wahabi kepada Habib-Habib Sufi Syiah. Wah, sungguh ini adalah sebuah tulisan yang sangat luar biasa sebagai bentuk peringatan dari Habib-Habib Wahabi yang jumlahnya cukup banyak, ya, kalau kita lihat. Bahkan di antara mereka itu juga dari Tarim. Kita tahu bahwa Tarim itu memang tempatnya Habib-Habib di Yaman itu, ya. Di situ terbelah, ada Habib Salafi dan Habib pemuja bid'ah hasanah, itu di Tarim tuh. Nah, di antara Habib-Habib yang memberikan nasihat, yaitu Habib-Habib Wahabi yang memberikan nasihat itu kepada Habib-Habib pengusung bid'ah hasanah atau pelindung pejuang bid'ah hasanah, itu ada 12 habaib. Jadi 12 Habib, ya. 12 Habib itu diantaranya yaitu Habib Syekh Abu Bakar bin Haddar Al-Haddar. Beliau adalah Ketua Yayasan Sosial Al-Dhamir Al-Khairiyah di Tarim, Yaman, ya. Yaman, kita tahu Yaman.
Tapi yang jelas saya tidak pernah nyampe ke sana. Di mana Yaman? Yang jelas bukan di Madura. Kemudian yang kedua, Habib Syekh Aiman bin Salim Al-Attas. Wow, guru ilmu syariat di SMP dan khotib di Abu Urais. Jadi beliau adalah khotib. Kemudian yang ketiga adalah Habib Syekh Hasan bin Ali Al-Bar. Beliau dosen kebudayaan Islam Fakultas Teknologi di Damam dan iman serta khotib di Zahran. Damam itu juga termasuk wilayah Yaman ya, Yaman juga kalau nggak salah. Kemudian yang keempat itu adalah Habib Syekh Husain bin Alwi Al-Habsi, Bendahara Umum Muntada Al-Ghail As-Saqafi Al-Ijtima, yaitu di Ghail Bawazir. Nama daerahnya saya belum tahu, belum nyampe di sana. Yang jelas beliau adalah Habib Syekh Husain Al-Alawi Al-Habsi. Kita tahu kalau sudah Al-Habsi itu pasti habaib. Kemudian ada lagi yang kelima itu Habib Syekh Saleh bin Bukhaid Maula Ad-Duwailah, pembimbing Al-Maktab At-Ta'awun Lid-Da'wa Wal-Irsyad Wat-Tawjih Al-Jaliyat dan imam serta khotib di Kharaj. Yang keenam adalah Habib Syekh Abdullah bin Faisal Al-Ahdal, Ketua Yayasan Ar-Rahmah Al-Khairiyah, juga imam serta khotib Jami'ur Rahmah di Syahar. Yang ketujuh Habib Syekh Dr. Isam bin Hasim Al-Jufri, juga musuhnya kelompok Al-Jufri ya. Al-Jufri musuhnya kelompok Al-Jufri. Wah, karena di Al-Jufri itu juga ada Habib pengusung bid'ah itu ya. Sama dengan tadi di kalangan Habib Al-Habsi, ada yang Wahabi, ada yang ini saya sebutkan. Ini di antara Habib-Habib yang kita kenal di Tarim itu tidak sedikit. Bahkan mungkin ratusan Habib yang disebut Wahabi itu. Kemudian yaitu Habib Syekh Dr. Isam bin Hasim Al-Jufri, Ustadz Musa'id Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam di Universitas Ummul Qura, imam dan khotib di Mekah. Kemudian yang kedelapan itu adalah Habib Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Seghaf, yaitu pembina umum Mauqi' Ad-Durar. Kemudian yang sembilan Habib Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Maqdi, yaitu pembimbing umum Mauqi' As-Sufiyah, imam dan khotib di Damam. Berarti Damam itu daerah mana sih? Apa di Yaman ya? Damam itu. Kemudian Habib Syekh Muhammad bin Muhsi Al-Baiti, Ketua Yayasan Al-Fajri Al-Khairiyah, imam dan khotib Jami'ur Rahmah di Al-Muqalah. Kemudian Habib Syekh Muhammad Sami bin Abdullah Sehab, dosen di Lipia Jakarta. Di Lipia Jakarta juga itu ada Habib ya, itu dulu namanya Habib Syekh Muhammad Sami bin Abdullah Sehab. Jadi di keluarga Sehab berarti ada juga yang dituduh Wahabi itu. Kemudian Habib Syekh Dr. Hasim bin Ali Al-Ahdal, Prof di Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah, Pondok Ta'alimul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqin biha. Lah itu Habib-habib yang dituduh Wahabi, ada 12 habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan nasihat kepada seluruh habaib, baik dari kalangan Sufi ataupun Syiah, karena memang ada sebuah kisah yang luar biasa ya, yang dikomentari oleh Habib Abu Bakar Al-Haddar itu.
tentang kisah-kisah di Sufi yang ditulis oleh seorang Habib juga di Yaman gitu, ditanggapi yaitu dengan istilah membongkar kesesatan Habib siapa itu ya, lupa saya nama kitabnya itu. Dan di sini jelas sekali jika kita cermati, jika kita pahami, beliau kalangan habaib. Jadi kalangan habaib ini pernah mengingatkan, yaitu dengan kalimatnya begini, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullahu fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Ini kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dan keluargaku, aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku, mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku, keluargaku. Nah, itu ahlul baiti. Yaitu Nabi mengingatkan kepada seluruh, kalau kita lihat, kepada seluruh kaum muslimin di zaman itu untuk tidak mempermainkan kalangan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempatkan mereka pada tempatnya. Tetapi yang sering kita lihat banyak juga dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri sebagai keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjalan sesuai dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi masalah. Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an usila min qarabati." Dia mengatakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada yaitu aku menyambung dari keluargaku sendiri, menyambung silaturrahim kepada keluargaku sendiri. Jadi Abu Bakar saja itu lebih suka memilih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat Abu Bakar, sehingga yang dikenal dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya bagi kita sebagai seorang muslim, ya, seorang muslim, yaitu dikatakan oleh seorang Habib, begitu bahagianya saya tatkala sempat kuliah di Universitas Islam Madinah program tahapan strata 1 dan selama 4 tahun di Fakultas Hadis, yang pada waktu itu dekan kuliahnya adalah Dr. Husain Syarif Al-Abdali yang ahlul bait. Jadi di Madinah itu ada dosen ya di Madinah, di perguruan tinggi Madinah, Universitas Islam Madinah, dosennya itu seorang Habib, keturunan ahlul bait juga. Jadi di Wahabi, yang mereka olok-olok Wahabi itu juga merupakan yaitu istananya para habaib. Tetapi mengapa kemudian ada upaya yaitu mempertentangkan Wahabi di mata habaib juga gitu. Ada apa sebenarnya ya? Kita kurang tahu juga. Dan beliau itu siapa namanya? Dr. Husain Syarif Al-Abdali adalah dekan Fakultas Hadis. Jadi dekan Fakultas Hadis. Itu ya. Nah, tentu saja bagi seorang mukmin, seorang muslim, yaitu perlu mengikuti arahan dari Habib. Nah, kemudian kita memang
kalau menyandarkan diri kepada nasab yang mulia, yaitu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga memuliakan dirinya dengan hiasan-hiasan sunnah, bukan dengan hiasan-hiasan bid'ah. Beliau nasihat Habib diantaranya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa man batta bihi amaluhu lam yusari bihi nasabuhu. Jadi barang siapa yang amalannya memperlambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Jadi amalan walaupun beliau seorang Habib, tapi amalannya tidak mempercepat proses kehabibannya, tentu saja hal itu akan mencederai keberadaan habaib itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas sekali, barang siapa yang amalannya memperlambatnya, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Ketergantungan kepada amal itu dari seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat penting. Ketergantungan kepada para habaib itu menjadi sangat penting. Itu nasihat-nasihat dari Habib. Nasihat dari 12 Habib itu ya. Dan jika kita melihat dari perkataan Imam Nawawi, ma'nahu man kana amaluhu naqison. Maknanya, man kana amaluhu naqison, siapa yang amalnya kurang, lam yulhikuhu bimartabati ashabil a'mal, maka tidak akan sampai pada martabat orang-orang yang suka beramal. Fayam bagi alla yattakila ala syarfin nasab wa fadilatil aba wa yuqassiru fil amal, yaitu tidak sayogianya menyandarkan kepada kemuliaan nasab dan kemuliaan orang-orang tuanya, sedangkan amalnya itu berkurang. Jadi banyak sekarang kan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi Habib Krebo gitu ya. Kalau Habib Krebo apalagi itu ya. Aduh ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi itu ya, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ini, faman abta bihi amaluhu ayyablugha bihil manazilal aliyah indallahi, jadi indallahi lam yusri' bihi nasabuhu. Jadi siapa yang amalnya itu lambat sampai pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat. Fayuballighuhu tilkal darajat, jadi tidak akan sampai kepada mencapai derajat yang tinggi tadi. Kemudian dikatakan, fa innallaha ta'ala rattabal jazaa 'alal a'mali la 'alal ansab. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan yaitu berdasarkan amal, la 'alal ansab, bukan didasarkan kepada nasab. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Itu. Kemudian apa katanya itu? Apabila sasangkala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya, yaitu Quran surat Al-Mu'min 101 Jami'ul Ulum wal Hilqam halaman 652 ya.
Jadi Ibnu Rajab itu mengatakan yang demikian, dan dalam Musnad Ahmad dari Mu'ad bin Jabal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus beliau ke negeri Yaman, maka Nabi keluar bersama beliau sambil memberi wasiat kepadanya. Memberi nasihat kepadanya. Lalu Nabi menyesal dan menghadap ke kota Madinah dengan wajahnya yang berkata, inna aulan nasi bil muttaqun mangkanu haisukanu, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa, siapa saja mereka dan di mana saja mereka. Coba, orang yang paling dekat kepada Rasulullah itu bukan keluarganya Rasulullah, tapi dikatakan orang, yaitu ulan nasibi al-muttaqun. Orang yang paling dekat kepada Rasulullah itu al-muttaqun, yaitu orang-orang yang takwa kepada Allah. Di mana saja mereka, kapan saja mereka, selama termasuk dalam kategori takwa, itulah orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalnya, amal sesuai dengan sunnah Nabi itu yang mendekatkan kalian kepada Rasulullah, bukan amalan bikiran sendiri lagi ya. Inna ahla baiti haula'i yarawna annahum ulan nasibi walaysa kadzalik. Sesungguhnya ahlul baitku yarawna, mereka memandang annahum ulan nasibi, bahwa mereka itu orang yang paling dekat kepadaku, walaysa kadzalik, tetapi tidaklah demikian keberadaannya yang sesungguhnya. Inna auliyai, sesungguhnya wali-waliku itu minkumul muttaqun, yaitu orang-orang dari kalian yang tidak termasuk habaib, yang paling takwa. Mangkanu wahai sukanu, di mana berada dan di mana berada siapapun mereka dan dimanapun mereka, itu ya. Jadi ini banyak sekali nasihat-nasihat. Kemudian inna, dikatakan lagi inna ala abi fulan laisuli bi auliyai wa innama waliyillahi, yaitu dikatakan wasalihul, dikatakan bahwasanya sesungguhnya keluargaku, ayahku yaitu si fulan bukanlah para waliku, dan hanya para waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Jadi waliyi Allahu wa salihul, jadi orang-orang soleh saja itu yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi peringatan-peringatan habaib dari 12 habib tadi, 12 habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan agar para habib itu yaitu benar-benar menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan man batta amaluhu lam yusri nasabuhu. Jadi orang yang amalnya lambat, tidak akan, nasabnya tidak akan mempercepatnya, tidak akan, saya kan keturunan jenderal, tidak. Walaupun keturunan jenderal, keturunan siapa saja, jika hanya sebatas keturunan, itu tidak akan memberikan yaitu dorongan agar martabatnya, kedudukannya kemudian menjadi mulia di sisi Allah. Tapi yang menyebabkan orang itu mulia di sisi Allah bukan keturunan jenderal, bukan keturunan presiden, bukan keturunan nabi, namun yang menyebabkan orang itu berada jauh, yaitu di kedudukan yang tinggi adalah ketika dia beramal soleh. Barangkali ini nasihat dari 12 habib Wahabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.